Oke, teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan terakhir kelas psikologi indigenous ya. Jadi sekarang pertemuan ke-15 ya. Nah, eh, di pertemuan 15 ini kita tuh kayak lebih membahas mengenai insight-insight apa aja yang teman-teman itu didapatkan selama eh, mengikuti kelas psikologi indigenous ini selama 1 semester dan juga ada beberapa tahapan bagaimana kita itu bisa membuat indigenous psychology gitu ya di Indonesia seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menuju ke slide kedua. Nah, kita pertama mengidentifikasi dulu gitu ya. Jadi sumber problem atau masalahnya itu dari mana gitu kan ya. Nah, jadi kita masuk ke poin yang pertama. Psikologi itu berakar dari Eropa dan pengembangan risetnya itu memang di Amerika gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan teori-teori psikologi kekinian bahkan sebetulnya nggak perlu kekinian ya, dari zaman awal-awal psikologi berdiri pun juga memang teorinya itu berakarnya dari Eropa dan juga benua Amerika seperti itu. Nah, yang dimana eh, budaya Amerika dan Eropa itu kan mesti berbeda dengan budaya di Indonesia. Nah, mungkin secara umumnya tuh di Asia gitu ya. Karena yang mungkin yang bisa membedakan itu adalah benua Afrika dan juga benua Asia. Nah, kedua benua ini itu memang belum tentu bisa mengimplikasikan semua teori-teori psikologi seperti itu. Bahkan jangankan benua Afrika dan Asia, bahkan mungkin sangat mungkin terjadi di sesama benua Amerika dan Eropa juga itu bisa jadi terjadi ketimpangan budaya budaya yang cukup signifikan seperti itu. Nah, hal inilah yang melatar belakangi kenapa kita itu perlu mengembangkan indigenous psychology di Indonesia seperti itu. Nah, kemudian disiplin ilmu yang dikembangkan itu adalah akultural, positivistik, dan eksperimental yang telah diimpor, tanda kutip ya, diimpornya ini ke negara-negara di seluruh dunia. Nah, kayak teman-teman pernah dengar nggak sih kata positivistik dan eksperimental gitu ya? Jadi, positivistik itu merupakan aliran filsafat untuk penelitian kuantitatif gitu ya, di mana penelitian kuantitatif itu tuh mostly gitu ya, kita bisa melihat mengukur seseorang itu kan berdasarkan angka, udah jelas terlihat gitu kan. Nah, sedangkan tidak semua problem manusia itu bisa diukur dari angka gitu. Nah, makanya eh, positivistik ini merupakan salah satu istilahnya tuh urgensi kenapa kita tuh harus mempelajari indigenous psychology. Nah, kenapa? Poinnya di mana gitu kan? Nah, indigenous psychology itu kan sangat berkaitan dengan yang namanya budaya. Nah, di mana budaya ini itu kan rata-rata penelitiannya itu berdasarkan kualitatif etnografi ya. Di mana kualitatif itu memang bukan berdasarkan filsafat positivistik, tapi berdasarkan filsafat konstruktivisme. Seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, hasil yang tanda kutip atau tanda miring diimpor ini tidak selalu dapat diadaptasi di semua budaya. Bahkan sering adanya ketidakcocokan gitu kan. Nah, mungkin yang paling pembahasan yang paling sederhana itu adalah kalau di kita kan memang budayanya kolektivis. Kemudian kalau di Eropa dan Amerika itu kan cenderung individualis. Nah, dari hal-hal sederhana ini aja kan sudah berbeda. Nah, apalagi untuk diadaptasi keilmuan psikologinya, apalagi untuk intervensi itu belum tentu bisa seperti itu. Nah, hal ini yang kadang menghambat para psikolog-psikolog dan ahli psikologi itu dapat mengimplikasikan keilmuannya seperti itu. Nah, ini merupakan beberapa sumber problem masalahnya sehingga kita tuh perlu untuk mengembangkan indigenous psychology di Indonesia. Nah, kita masuk ke slide yang ketiga.
yaitu terdapat indigenisasi, yaitu kebutuhan itu universal, tetapi tidak sama di berbagai negara gitu kan. Nah, maksudnya apa? Kita ke poin pertama. Jadi kan setiap negara itu kan memiliki kebutuhan untuk mengembangkan indigenous ekologinya gitu kan ya. Nah, tetapi derajat transformasi disiplin yang dibutuhkan tuh nggak sama. Jadi seberapa besar sih kita tuh butuh untuk mengadaptasi atau memodifikasi teori yang memang dari Barat dan Amerika itu tadi. Nah, hal ini tuh kenapa bisa terjadi? Karena ada dua poin. Yang pertama adalah psikologi itu diimpor dari Amerika Serikat ke berbagai negara. Itu yang udah kita bahas ya di slide sebelumnya bahwa keilmuan psikologi yang kita pelajari itu memang kebanyakan itu dari Amerika, penelitian-penelitian besarnya itu gitu. Kemudian psikologi dikembangkan lebih awal dan lebih established di Amerika Serikat gitu ya. Balik lagi kan ujung-ujungnya kan ya kita ngacunya ke teori tersebut gitu ya. Nah, makanya kenapa kayak misalkan saya itu waktu di S2 itu tuh belajar beberapa mata kuliah yang memang berkaitan dengan budaya. Yang pertama itu adalah psikologi dan budaya, kemudian yang kedua adalah psikopatologi lintas budaya gitu ya. Jadi kami tuh pada saat itu belajar mengenai isu-isu bahkan gangguan psikologis itu dalam perspektif budaya yang berbeda seperti itu. Nah, kemudian seberapa jauh perubahan yang dibutuhkan itu meliputi dua poin lagi. Yang pertama adalah seberapa jauh perbedaan budaya dengan Amerika Serikat. Jadi kalau misalkan teori A misalkan, nah si teori A itu tuh dapat diimplikasikan di Indonesia secara penuh. Ya udah, berarti kan itu tidak terlalu adanya perbedaan untuk mengimplikasikan teori tersebut. Jadi tidak perlu diindigenisasi. Tetapi kalau eh, sebaliknya, kalau misalkan teori tersebut itu sangat bertolak belakang dengan budaya kita, itu perlu yang namanya indigenisasi seperti itu. Nah, kemudian untuk tahapan perkembangan itu semakin besar dan semakin berkurang, itu semakin tinggi derajat indigenisasinya seperti itu. Nah, kita masuk ke beberapa. Jadi di situ ada terdapat beberapa proses tahapan bagaimana proses indigenisasi ya. Nah, indigenisasi itu adalah proses untuk mentransformasikan sebuah psikologi impor menjadi sebuah disiplin yang lebih cocok dengan budaya setempat gitu ya. Jadi keilmuan disiplin psikologinya tuh memang di bisa di apa ya namanya diadaptasi ke budaya kita sendiri gitu ya. Nah, ini tuh ada 4 tahap. Jadi yang pertama tuh ada importasi, terus kemudian implantasi, kemudian yang ketiga adalah indigenisasi itu sendiri, dan yang keempat adalah autochtonisasi gitu ya. Nah, autochtonisasi itu mengacu pada proses-proses yang menyebabkan munculnya disiplin yang mengabadikan diri. Maksudnya mengabadikan diri itu disiplin ilmunya eksis gitu ya, yang independen dan dari sumber impornya, kemudian kulminasi dan proses indigenisasi seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu. Nah, jadi yang pertama kan tadi importasi ya. Nah, kalau importasi itu kayak ibaratnya tuh kayak tahapan awal gitu ya. Sebuah ilmu psikologi itu diintroduksikan atau diperkenalkan gitu ya ke sebuah negara gitu kan ya. Nah, kayak misalkan keilmuan psikologi kan rata-rata masih dari barat. Nah, itu kan lama-kelamaan kan muncul tuh ke benua Eropa, terus banyak ininya apa namanya? Mulai berkembang ke berbagai negara di Afrika, terus kemudian setelah Afrika ke Asia. Nah, itu kan pelan-pelan diintroduksikan gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua adalah menjadi bagian kurikulum di universitas. Nah, makanya kan sekarang tuh kita bisa melihat banyak sudah mulai banyak universitas atau perguruan tinggi yang membuka program studi psikologi gitu ya. Nah, pelan-pelan udah mulai banyak yang buka gitu ya. Nah, artinya kan di situ kan sudah mulai diintroduksikan untuk lebih ke pemerataan seperti itu. Terus kemudian para mahasiswa itu dikirim ke luar negeri untuk dilatih. Nah, ini tuh ibaratnya tuh kayak idealnya gitu ya. Jadi memang para mahasiswa tuh kayak mengikuti international conference, kemudian student exchange gitu ya untuk bisa
dapat ilmunya yang lebih dalam di luar negeri, yang memang pusat-pusatnya keilmuan psikologi seperti itu. Terus kemudian yang tahapan yang kedua adalah implantasi. Nah, implantasi itu jadi para mahasiswa yang tadi kan yang udah dilatih itu kembali dari luar negeri ke Indonesia dan mulai berfungsi sebagai psikolog maupun ilmuwan psikologi gitu ya. Jadi punya sesuai keahlian masing-masing lah, baik itu di psikologi klinis, psikologi sosial, dan juga psikologi industri, juga psikologi perkembangan, serta psikologi pendidikan. Nah, yang umumnya di Indonesia kan ada itu gitu ya. Terus kemudian melaksanakan penelitian yang meniru model pelatihan barat gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kan kita melakukan penelitian yang memang berdasarkan kaidah-kaidah penelitian gitu ya. Nah, bisa penelitian kualitatif, bisa penelitian kuantitatif, bisa juga mix method gitu ya. Jadi dua-duanya dipakai metodenya. Terus kemudian yang ketiga adalah topik-topik penelitian itu dipilih dari jurnal-jurnal gitu ya. Jadi makanya kan kalau teman-teman itu misalkan baca jurnal itu kan ada limitasi atau keterbatasan sehingga ada yang namanya itu saran untuk sorry ini barusan ke ini ya, sinyalnya kurang bagus. Nah, kita lanjutkan ke poin keempat, itu menggunakan penerapan metode textbook sebagai pedoman penelitian gitu ya. Kemudian mengajarkan disiplin ilmu seperti yang diajarkan di graduate school gitu ya. Itu tuh ada di master degree sama doctorate degree gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang ketiga yaitu indigenisasi itu sendiri. Jadi para mahasiswa itu mengkritik model atau metode barat yang tidak cocok gitu ya. Nah, itu tuh teman-teman bisa melakukan kalau memang teman-teman tuh memang udah paham dengan alur budaya di sini dan juga bisa menemukan adanya gap antara teori dan juga realnya di budaya kita seperti itu. Terus mengadaptasi tes dan metode ke bahasa dan budaya setempat. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah topik-topik penelitian itu sesuai dengan konteks negara tinggal. Itu udah jelas ya. Jadi kan itulah indigenisasi gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman tuh membuat skala psikologi, misalkan di psikometri, kan ada membuat skala baru, ada apa namanya, ada adaptasi dan ada modifikasi. Nah, contohnya kayak gitu. Terus kemudian mengidentifikasi perilaku atau pemikiran yang unik secara budaya untuk diteliti seperti itu ya. Jadi eh, kita diskusi gitu ya. Jadi sebenarnya isu-isu yang penting untuk dibahas itu apa? Seperti itu. Terus yang keempat, tahapan yang terakhir adalah autochtonisasi. Nah, apa itu autochtonisasi? Ada 4 poin, yaitu mendirikan program pelatihan untuk mengabadikan disiplin gitu ya. Kayak misal teman-teman itu, makanya kan sekarang kan ada yang namanya psikologi profesi. Nah, itu kan untuk sebagai di training dulu lah sebelum teman-teman tuh kalau misalkan mau jadi psikolog seperti itu. Terus kemudian hasil temuan keilmuan artikel ilmiah itu dipublikasikan dan diimplikasikan gitu ya. Nah, makanya kalau misalkan teman-teman itu skripsi, hendaknya hasil dari penelitian teman-teman itu dipublikasikan, karena sayang kalau misalkan nggak dipublikasikan mubazir gitu ya. Terus kemudian tentunya yang poin ketiga adalah mempromosikan hasil publikasi itu udah pasti ya, jadi kan sayang gitu ya. Nah, mempromosikan hasil publikasi itu seperti apa? Itu tuh bisa dengan psikoedukasi ke masyarakat dari hasil penelitian kita dalam berbentuk jurnal ilmiah. Kan itu kan lebih bangga ya kalau misalkan kita tuh ngomong mengedukasi tapi punya dasar gitu kan, seperti itu. Terus kemudian membuat standar etika penelitian. Nah, itu tuh teman-teman bisa melihat bagaimana sebenarnya etika penelitian yang baik itu ada di buku, ada di apa namanya, buku
pedoman di HIMSI gitu ya, ada kode etik, buku kode etik HIMSI itu ada. Teman-teman bisa download secara gratis ya. Nah, kemudian tetapi di sini juga terdapat dilema dari indigenous ecologist ini gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah bahasa ilmu dan budaya. Nah, bahasa ilmiah itu adalah bahasa Inggris gitu ya, seperti yang udah kita tahu kan. Kalau untuk ilmiah itu memang di bahasa Inggris seperti itu. Nah, kemudian bahasa dan bahasa budaya mayoritas kita tuh memang bukan bahasa Inggris. Nah, di situ adalah sebuah tantangannya sebetulnya ya, seperti itu. Terus kemudian mengkomunikasikan penelitian indigenes dalam negara atau dunia psikologi yang lebih besar. Nah, kesulitannya adalah kemana dapat mengkomunikasikan penelitian ke audiens yang lebih besar. Karena kan seperti yang kita tahu, kalau hasil-hasil penelitian itu kan balik lagi yang tahu itu adalah para akademisi itu sendiri kurang bisa nyampe ke masyarakat awam. Itu tantangannya di situ. Terus kemudian yang ketiga adalah keunikan versus relevansi. Nah, itu tuh maksudnya adalah berkaitan dengan urgensinya gitu. Seberapa urgensi sih kita tuh untuk eh, melakukan indigenisasi gitu ya. Nah, kemudian yang keempat, yang terakhir adalah seberapa banyak sebuah disiplin nasional yang perlu menjadi indigenes seperti itu. Jadi inilah beberapa dilema yang memang ada di psikologi indigenes ya, seperti itu. Nah, kemudian ke slide terakhir, itu kita masuk kesimpulan dari semua materi yang udah kita bahas. Yaitu yang pertama adalah psikologi indigenes itu memiliki urgensi untuk dikembangkan di setiap daerah atau negara. Itu udah jelas ya. Terus kemudian memiliki manfaat yang diimplikasikan secara langsung karena kan sudah apa namanya diadaptasi teorinya ke budaya terkait seperti itu. Nah, kemudian metode penanganan psikis dapat dilakukan secara tepat, yaitu balik lagi karena kita udah bisa membuktikan untuk apa namanya bisa menerapkan intervensi-intervensi atau edukasi tersebut seperti itu. Oke, teman-teman, materinya cukup sampai di sini. Mudah-mudahan teman-teman bisa dilancarkan untuk UAS-nya atau UK4-nya. Selamat belajar dan untuk materi UAS itu terhitung mulai dari materi ke-9, artinya itu dari setelah UTS sampai pertemuan ke-15 ini, kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.